Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Pro 2 FM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2 FM. Ketemu lagi tentunya masih bareng kita berdua nih. Bener banget. Ya, di Sore Ceria ya. Iya, di Sore Ceria. Kali ini bareng aku sama Bang Andre nih di sini yang bakal nemenin kita di dialog sore hari ini tentunya. Nah, teman Pro 2 ya, spesialnya tuh di sore hari ini tuh kita kedatangan salah satu narasumber kita yang bakal sharing banyak soal keuangan yang pastinya bagaimana pengelolaan keuangan dan sebagainya nih teman Pro 2. Cuma yang aku herankan, aku bingung nih Karanda. Kenapa tuh Bang Andre? Bingungnya dia ini makan apa sih ya? Karena prestasinya banyak banget. Oh gitu. Iya, emang aku curiga makan ikan kayaknya. Karena kan kalau kata orang tua zaman dulu kan banyak-banyak makan ikan biar pintar. Biar pintar, benar. Tapi lebih baik langsung aja kita sapa dan kita tanya konfirmasi langsung ya. Oke, benar-benar langsung aja. Nah, teman Pro 2 ini dia ada Andika. Halo. Halo. Wah, iya, boleh. Andika disapa dulu teman-teman yang lagi dengarkan dan menyaksikan sore hari ini. Oke, halo teman-teman semua yang udah menyaksikan nih dan juga udah stay di depan kameranya atau depan layar kacanya. Ini luar biasa sekali sambutan hangat dan luar biasa sekali juga bisa bergabung di Sore Ceria. Insya Allah bagi-bagi ilmu lah ya. Iya. Tapi beneran suka makan ikan? Beneran. beneran. Wajib sih ya, apalagi Tarakan kan banyak penghasil ikan ya. Jadi ya harus disajikan lah ya, harus rajin-rajin banyak makan ikan lah gitu. Benar. Nah, yang pastinya sore hari ini tema kita nih Karanda dan Kak Andika, bagaimana kita sebagai generasi muda tuh wajib pandai-pandai dalam mengelola bijak keuangan ya. Bener. Kenapa sih kita harus ngangkat temanya? Karena memang ini penting banget ya. Jangan sampai nanti pas kita nggak pernah belajar soal keuangan, nanti pas udah gede, udah makin dewasa, dikit-dikit ada ke 100 gitu. Jadi bingung ya manage keuangannya ya. Iya benar ya kan. Karena apalagi ya kita tahu sendiri lah ya Kak Andika, era sekarang ya dengan berbagai kayak kebutuhan apa segala macam makin naik ya kan. Pajak juga naik yang lagi rame. Oke, Kak Andika, jadi teman Pro 2, Kak Andika ini adalah salah seorang apa nih Karanda? Salah satu mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan di Fakultas Ekonomi ya kan. Iya. Kak Andika ya, benar ya. Untuk jurusan akuntansi. Benar. Dan juga dia ini adalah MSIB Kampus Merdeka. Mungkin bisa dijelasin nih Kak Andika, apa sih ini? Iya, mungkin dari program Merdeka dulu deh Bang. Program Merdeka ini apa sih di Kampus Merdeka gitu? Benar. Oke, siap. Kita mulai dari itu dulu ya, soalnya nih teman Pro 2 banyak banget. Iya, CV-nya itu tuh banyak pengalaman. Saking banyaknya nggak ada warnanya dan nggak ada gambar-gambar, tulisan semua isinya. Gak dihias soalnya. Oke, silakan Andika. Oke, baik. Sebelumnya mungkin izinkan perkenalkan lebih dalam dulu ya. Saya Andika Januardi. Kebetulan ini mahasiswa semester akhir ya. Puncak-puncaknya mahasiswa nih. Kelihatan dari segi muka memang kelihatan akhir. Terlihat stres ya. Terlihat banyak pikiran seperti itu ya. Nah, terkait dengan tadi ya disinggung Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini sebenarnya program dari Menteri Pendidikan sebelumnya ya, Bapak Nadiem Makarim ya. Ini luar biasa sekali. Kampus Merdeka ini punya berbagai program sebenarnya. Programnya itu banyak dan berlimpah, itu berguna sekali untuk mahasiswa. Dan Kampus Merdeka ini juga menjembatani mahasiswa dengan afiliasi di luar sana, baik dari kampus dalam bentuk PMM atau pertukaran mahasiswa. Nah, terus juga ada semacam pertukaran internasional juga ke luar negeri ke luar negeri itu juga dari program Kampus Merdeka, dan salah satunya juga itu dari programnya saya ini yang saya ikutin, yaitu MSIB Kampus Merdeka. Nah, MSIB ini sebenarnya akronim dari magang dan studi independen bersertifikat ya. Nah, terkait dengan MSIB ini, singkatnya itu kalau MSIB ini dia terbagi 2 cabang. Jadi programnya ini sebenarnya luar biasa sekali untuk mahasiswa, terkhusus pada pengalaman kerja dan juga penambahan wawasan serta pengetahuan di bidang masing-masing gitu. Nah, dan juga bahkan nggak mencakup bidang masing-masing, bisa juga explore lebih jauh di bidang yang lain. Karena itu Kampus Merdeka, jadi kita merdeka kemana-mana. Sesuai namanya ya. Betul. Nah, jadi saya tuh sebenarnya di Kampus Merdeka itu udah ikut dari MSIB yang kelima.
Dari 5. Dari yang kelima, tapi enggak lolos tuh saat itu. Nah, yang keenamnya baru lolos, terus yang ketujuh juga baru lolos. Jadi sebenarnya saya udah ikut program ini 2 kali dan itu emang maksimalnya 2 kali karena setiap program Kampus Merdeka itu maksimal untuk mahasiswa di 2 kali aja. 2 kali aja. Nah, Randa ini baru Kampus Merdeka, belum yang lain ya. Bener. Ada jurnalistik, ada poster lah, macam ada videografi lah, belum lagi soal akuntansi. Oke, memang ya Kak Andre ya, fun fact-nya ya. Bang Dika ini emang jarang di kampus. Jarang di kampus. Jarang di kampus karena sibuk kegiatannya di luar. Di luar. Banyak banget gitu. di luar, iya. Oke, sampai lupa itu ya. Yang mana kampusnya sudah belajarnya di mana. Sampai lupa juga tuh teman-temannya. Oh, siapa aja dia kemarin. Emang iya ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Oke. Nah, tapi kalau di bidangnya Andika sendiri, khusus yang bidang kamu di Kampus Merdeka ini, kamu kegiatannya ngapain aja tuh yang di bidang kamu? Oke, seperti yang saya sempat singgung ya. Programnya seperti apa aja? Programnya itu kan ada, saya ikutin 2 kali ya, di batch ke-6 dan batch ke-7. Yeah. Kebetulan batch ke-6 itu saya diterima di salah satu perusahaan. Perusahaannya ini perusahaan beton ya, perusahaan beton dan itu berlokasi di IKN. Terus kamu ngaduk semen? Ada juga, ada kalanya ya. Ada kalanya ngaduk semen sambil hitung semennya berapa biji ya. Gitu. Jadi ikut di sana di Ibu Kota Nusantara itu kurang lebih 5 bulan di sana berlangsungnya. Terus yang akhir ini yang baru-baru kemarin saya kemarin ketarakan itu tanggal 6 Januari. Kenapa? Karena sebelumnya saya di Jakarta ikut di Astra Kampus Merdeka ini bajunya. Keren. Dipamerin dulu ya. Ya. Jadi di Astra ngaduk semen juga? Enggak, beda sudah. Ya, beda sudah. Nanti kita bahas lah ya. Ya, betul. Nah, kalau di yang ini, yang kedua ini saya kebetulan kalau yang tadi di beton itu saya bagian finance atau di bagian keuangannya. Bagian finance. Nah, terus kalau yang di Astra ini saya di bagian UD Astra Motor Indonesia, itu perusahaan truk yang terbesar di Indonesia bahkan internasional karena dia menjual tidak hanya di Indonesia, Thailand juga dan banyak beberapa negara-negara lainnya dan saya bertempatan di situ sebagai accounting analyst intern. Jadi saya sebagai analis akuntan di sana gitu. Oke. Nah, tadi yang di bagian ngaduk semen mulu sih dari tadi. Enggak, sebenarnya enggak ngaduk semen ya, lebih ke akuntansinya ya. Nah, finance-nya. Nah, itu Kandika ngapain aja pada saat itu kalau bicara soal finance-nya nih? Apa yang kamu buat di sana? Siap. Kalau finance itu kan sebenarnya banyak banget nih yang apalagi ini perusahaan ya. Yang kalau secara teori mungkin kita belajarnya keuangan itu berarti kita nerima uang terus ngeluarin uang sebatas itu. Ya. Ternyata tidak sesimpel itu. Makanya mungkin Pak Nadiem juga mikir, kalau mereka cuma terpaku dengan teori itu kayaknya nggak maju nih mahasiswa gitu kan. Ya udah coba deh dimasukkan tuh mahasiswa ke perusahaan tersebut dan salah satunya saya berkesempatan di PT Adimik Precast Indonesia, itu perusahaan betonnya di Indonesia, perusahaan swasta, dan saya di sana itu di bagian finance, itu pengelolaan dokumen keuangan. Jadi kebetulan kan di IKN itu banyak sekali vendor-vendornya yang membangun kayak kawasan 17 Agustus kemarin. Nah, itu saya sempat tuh melihat secara langsung dari belakangnya Garuda itu masih belum sempurna ini. Jadi saya masih ada lihat masih setengahnya itu saya masih ada di sana. Jadi kebetulan diajak langsung untuk nagih utang gitu kalau bisa kata sama vendor ya. Sama vendor ya. Jadi ngolah uang tersebut dan uangnya kan kebetulan sekarang ini kan sudah lumayan maju ya, financial teknologinya juga lumayan berkembang. Jadi semuanya secara transfer. Jadi ya saya memang tidak terlalu banyak untuk mengurus itu, tapi secara administratif saya mengolah keuangannya itu dalam berupa bentuk administrasi keuangan, terus mengecek berkas-berkas dokumen, terus juga membuat cetak faktur ya, itu sangat melekat sekali untuk perusahaan. Terus juga ngemasukin input data ataupun input keperluan. Jadi kalau misalnya di vendor itu kan pasti berapa sih demand-nya, permintaannya. Nah, kita yang masukin mereka minta sekian, terus nanti mohon diproses gitu. Nah, jadi dari tahap saya itulah untuk masukin berapa sih yang diminta, demand dari sana. Terus kan itu kita perusahaannya cabang ya, anak cabang. Nah, jadi di sana di bagian di Sepaku, di cabang Sepakunya itu minta ke pusat. Nah, jadi makanya saya kemarin itu saya menggunakan beberapa komponen
aplikasi yang dimana itu memang salah satu hal yang baru juga bagi saya, terkhusus pada pengelolaan keuangan seperti itu. Berapa lama ini Andika di sana di IKN? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Biasa. Sempat ikut 17 Agustus juga di sana. Nah itu masalahnya itu pas saya udah mau ikut 17 Agustus ditarik nih dari Kampus Merdeka ya, karena udah selesai kegiatannya. Ya. Betul. Padahal sebenarnya ngarep ya. Iya ngarep banget itu pas ngelihat cek tiket kepulangan nggak pas lagi nih, udah dapat lagi di akhir momennya. Di awal Agustus, masalahnya itu di 8 Agustus kalau nggak salah saya. Awal ya. Iya, jadi baru udah deket banget ya. Iya, deket banget. Jadi kayak balik lagi apa ya gitu kan. Jadi upacaranya ya ditarakan. Iya, upacaranya ditarakan waktu itu. Oke. Tapi nih Kak Dika, kan sebelum berada di posisi menjadi finance sama accounting kan tadi nih, tentunya ada proses yang dilewati lah buat seleksi dari program Kampus Merdeka ini. Nah itu tuh gimana tuh proses seleksinya? Mungkin boleh diceritakan sama teman Pro 2 yang mungkin nanti para mahasiswa nih kan mau coba daftar kalau misalnya Mungkin masih pengen ada juga tuh, gitu ya kan iya, seperti Kandika. Bener. Ya. Itu gimana Kak? Kalau secara administrasi mungkin ya itu udah ada beberapa panduan teknis yang mungkin di sini saya lebih menyorot terkait yang udah saya lakukan dan mungkin bisa teman-teman lakukan juga. Kenapa? Karena saya ketolak di batch kelima. Nah ini salah satu pembelajaran juga. Kenapa? Karena akhirnya dari batch kelima yang saya ditolak itu dan 2 batch selanjutnya saya keterima gitu. Nah jadi kalau secara administrasi kita mungkin perlu siapin beberapa kayak surat rekomendasi gitu dari kampus, terus juga menyiapkan CV ya itu tentunya penting sekali karena perusahaan pengen menilai seorang kandidat yaitu sebuah administratif yang perlu dihitungkan dan dipertimbangkan seperti itu. Kemudian juga langsung nih di websitenya itu kita dibatasin untuk mahasiswa. Nah kalau di batch keempat itu tuh nggak ada pembatasan. Nah jadi bebas tuh semuanya, mau beberapa perusahaan tuh diambil silakan gitu. Nah bebas sedangkan milih sebanyak-banyaknya ya. Benar. Nah terus pas di batch kelima itu ternyata di cutting jadi 22 perusahaan aja. Nah jadi kita juga harus cermat, harus selektif untuk melihat perusahaan tersebut, dan beberapa kandidat mungkin itu banyak yang ini kan Kampus Merdeka ya, berarti kita bebas nih pilih posisi apa aja. Nah itu yang saya salah satu lakukan tuh di batch kelima. Salahnya saya di situ. Kenapa? Karena saya tuh sering berkecimpung di bagian kreatif tim gitu. Jadi jadi vendor acara dan segala macam gitu. Jadi saya lebih suka yang kesana tuh, ranahnya kesana. Dan di batch kelima saya dari 22 posisi itu hampir 18 itu saya ambil di bagian kreatif tim gitu ya. Nah dan cuma ada 4 tuh, dan 4-4-nya ini ternyata di batch kelima itu paling ngaruh. Jadi 4-nya ini keterima gitu, jadi secara administratif gitu. Dan tahap selanjutnya mulai dari psikotes dan juga ada beberapa tanya jawab, wawancara gitu. Nah 4-4-nya ini lolos, tapi yang kreatif itu ternyata tidak. Kenapa? Karena memang dari segi CV ternyata saya lebih dominannya itu ke bagian accounting ataupun di bagian keuangan gitu ya. Jadi untuk teman-teman nih kalau misalnya MSIB-nya berlanjut nih bisa untuk sesuaikan CV-nya sesuai dengan minatnya gitu. Jadi jangan kayak CV-nya tuh pengalamannya tentang keuangan nih, kayak saya ya mungkin ambil pengalaman keuangan semua nih, tapi daftarnya di kreatif tim, nggak ada tuh disinggung di bagian apa gitu. Jadi harus tahu juga misalnya di batch selanjutnya nih tentang apa gitu ya. Sebenarnya kan untuk perusahaan menyelesaikan CV-nya. Kan kita juga ngelihat ya perusahaan sama minat kita mau kemana. Nah, jadi perusahaan tuh ada ngebuka beberapa posisi dan juga kita tuh harus ngelihat nih budaya yang dibangun perusahaan tuh seperti apa. Jadi kita harus lebih cermat, lebih cermat untuk melihat, apalagi ini kan dibatasin ya 22 perusahaan gitu. Nah, di situ juga kita melihat bahwasannya kita sesuai nggak nih sama kriteria, karena di sana itu juga di website itu udah diterangkan tuh kriterianya apa aja, kemudian syarat-syaratnya yang perlu diikutin, dan bahkan beberapa company besar kayak misalnya Unilever, terus juga Paragon nih salah satu yang saya dapatkan informasi juga, itu tuh dia secara terpisah itu administrasinya. Jadi memang kita harus lebih cekatan, kita harus bisa lihat momentum terbaik dan juga harus cepat-cepatan. Kenapa? Karena biasa di batch tersebut tuh sesuai sama rundown-nya. Rundown kegiatannya tuh udah diatur sedemikian rupa. Jadi kalau teman-teman itu kelewat aja satu momen, kayak saya waktu itu di batch kelima, saya kelewatan satu momen di mana itu adalah tahapan wawancara. Tapi saya lupa
saat itu. Jadi saya masuknya itu udah 15 menit dari waktu berlangsung, itu kan udah menyita banyak waktu tuh. Nah, jadi kita harus lebih cekatan dan lebih cermat seperti itu sih. Sebenarnya kiat-kiat seperti ini ya mirip-mirip kalau misalnya sekaligus sharing kalau teman-teman ada yang pengen ngelamar kerja. Iya, benar. Jadi mirip gitu. Jadi sayang banget ilmu-ilmu seperti ini kalau nggak dibagikan sih. Iya, benar banget. Karena juga sebenarnya ini MSIB ini bertujuan untuk menyiapkan para mahasiswa jadi tenaga kerja. Dan tidak hanya tenaga kerja tapi juga bisa menjadi CEO ataupun sebagai pemimpin di perusahaan selanjutnya. Nah, di mana juga fun fact-nya di MSIB ini itu disiapkan golden ticket bagi mahasiswa-mahasiswa yang kriterianya sesuai lah. Nah, teman saya itu ada, dia di Unilever, dia dapetin silver ticket, di mana silver ticket ini dia nggak perlu lagi seleksi administrasi, psikotest, terus screening CV dan lain-lain, enggak. Mereka cuma tinggal wawancara dan juga HR ataupun user. Nah, jadi itu sebuah momentum luar biasa, kesempatan luar biasa bagi mahasiswa yang hanya mungkin kita bicaranya tentang teori aja setiap hari, ngelihat buku, jurnal dan lain segala macam. Terus ternyata penerapannya beda, terlebih yang saya di dua posisi ini itu penerapannya emang ada beberapa yang sesuai teori, tapi pas di aplikasikan teori tersebut itu ada penyesuaian lagi dan itu ada updating lagi gitu untuk di perusahaan. Jadi kayak misalnya kita mau catat keuangan kita nih di sebelah cash kita nih, ini kita dapat uang, ini dianggap sebagai cash nih, keuangan kita dapat jadi aset. Tapi ternyata itu tidak jadi aset, itu cuma jadi pendapatan yang harus bisa kita keluarkan kembali gitu. Nah, jadi itu kita belajarnya tidak hanya secara teoritis itu hanya sebagai penguat dari landasan tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman teoritisnya udah kuat, nah coba beranikan untuk ikut MSIB, nanti lihat bagaimana penerapannya. Nanti teman-teman bakal lihat bahwasannya ini ternyata perbedaan antara ilmu yang secara teoris dengan ilmu secara terapan. Itu biar bisa langsung kalau misalnya dapat silver ticket ataupun golden ticket itu gimana? Kan nggak ngelewati proses screening CV, langsung diwawancara. Langsung mungkin interview ya. Ada semacam tips atau mungkin kiat buat teman-teman nih? Ya, baik. Jadi karena di MSIB ini jatuhnya kita semacam jadi karyawan gitu, kita sebenarnya itu MSIB ini juga membuka peluang untuk cari tenaga kerja gitu kan. Jadi beberapa penilaian itu ada. Jadi kita juga itu nggak cuma ngikut aja gitu, ngikut MSIB gitu, ngikut magang. Ya udah habis itu selesai enggak, tapi kita juga dinilai, kita ada tugas harian dan bahkan di dua tempat saya ini yang di IKN tadi dan di Jakarta, di IKN ini yang precast tadi perusahaan beton itu saya ada program kerja harian gitu. Jadi setiap harinya itu saya dinilai juga sama mentor saya. Jadi di sana itu ada mentor yang dimana mentornya ini biasanya tingkat-tingkat yang udah advance, yang udah jadi staff paling atas lah gitu, kayak sebagai staff senior gitu. Nah, jadi beberapa kriteria tuh juga dinilai tuh sama staff-staff tersebut, dan juga tidak hanya dari staff tersebut, dari karyawan di sekelilingnya juga seperti itu. Nah, saya merasakan ini lebih dalam itu di Astranya. Nah, kenapa? Karena di Astra ini kan ya udah multinational company ya. Nah, jadi di Astra ini memang udah ngembangin nih self learning dan juga pembelajaran baru untuk karyawan-karyawannya, dan bukan tidak terbatas hanya karyawan, yang baru pun jadi magang internship itu juga diberikan beberapa masukan. Nah, di mana setiap penilaian ini, setiap momentum kita kerja ini itu disorot sama mentornya, kepala departemennya. Nah, di mana saya kemarin tuh juga di sana harus menyelesaikan project, di mana saya ada tugas harian, ada juga project. Jadi saya emang berpacu dengan waktu yang di mana terbatas hanya 4 bulan aja. Kita tuh semacam kita tuh emang benar-benar dilatih untuk jadi karyawan gitu. Nah, jadi kita sebenarnya di sana itu tapi ya bukan tidak sekedar karyawan, tapi bagaimana menjadi karyawan yang handal. Betul ya. Jadi kita tuh juga dikasih tahu tuh, kalau saya waktu di Astra dikasih tahu, guys, nanti kalau kalian kerjanya tuh jangan kayak gini ya, jangan kayak tadi tuh kalian kan lihat tuh kepalanya ngenegur karyawannya. Nah, kalian pelajarin tuh, catat di bukunya. Nah, jadi salah satu yang saya pelajarin juga bahwasannya memang kalau di perusahaan kan kita ada KPI ya. Kalau di secara taraf-taraf perusahaan yang udah gede, perusahaan swasta dan beberapa perusahaan yang udah nerapin itu ada key
Key Performance Index-nya. Nah, jadi kita juga di kampus Merdeka juga seperti itu. Jadi ada beberapa penilaian yang dimana ini sebenarnya udah diinformasikan waktu kita mendaftar bahwasanya kita akan ngerjain ini dan lain segala macam. Jadi kita harus siap dengan konsekuensi yang ada, dengan waktu yang akan terkuras, dan juga terlebih kita ini dilihat bukan sekedar kita hanya sebagai mahasiswa yang masuk di perusahaan, tetapi juga sebagai calon karyawan yang akan menetap di sana, dan bahkan beberapa yang saya sampaikan tadi bahwasanya ada golden dan juga silver ticket. Itu tuh sebenarnya jalan baru buat kita, kayak nanti biar lulus itu nggak usah khawatir lagi gitu untuk cari-cari perusahaan, cari loker, info lokernya Kak gitu kan, lebih tahu jalan, lebih tahu jalan harus dan ngapain kemana, dan juga kita udah siap gitu kan, kayak kita nih udah belajar nih, ini karyawan-karyawan tuh harus seperti ini. Ya udah, kita harus menyesuaikan, kita juga harus berpacu dengan waktu yang tadi saya bilang bahwasanya setiap hari itu pasti ada beda, ada konfliknya, ada pembelajaran baru, dan juga terlebih ya di Astra itu menyediakan kelas khusus yang dimana kelas khususnya ini untuk para bibit calon insan Astra ya. Kalau sebutannya karyawan Astra itu insan Astra. Jadi calon-calonnya ini, bibit-bibitnya ini itu mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait dengan pengelolaan budgeting yang tadi mungkin disinggung sesuai bidangnya. Betul. Terus juga pengendalian waktu kita, time management, terus juga networking session di mana saya di sana itu keluar jalur. Jadi saya mencoba untuk divisi lain. Dan ternyata divisi tersebut connect tuh. Nah, jadi di sana itu memang disiapkan beberapa tempat, disiapkan beberapa kelas-kelas tertentu untuk kita melatih diri kita, lebih perbanyak soft skill kita, lebih memperkuat hard skill kita, dan juga mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar yang mungkin karyawan itu sebenarnya udah punya tapi di mahasiswa belum ada. Itulah yang menjadikan kita pembeda di antara mahasiswa-mahasiswa lain. Berarti memang kita belajar dari daily activity-nya nih. Betul. Ya. Dan memang bukan seperti yang orang-orang suka bayangkan nih kan. Kalau misalnya magang tuh paling disuruh beli kopi nih gitu ya kan. Fotokopi gitu kan. Fotokopi, tapi ini memang beragam dari daily activity-nya kan. Iya, betul. Tapi kalau Kak Andika ya, berdasarkan pengalaman internship-nya sejauh ini, apalagi di perusahaan-perusahaan besar nih, apa yang kamu petik, maksudnya hal-hal apa sih yang menjadi perhatian dari tiap perusahaan sejauh ini? Oke, baik. Selalu di setiap waktu dan di beberapa waktu saya mendapatkan petuah-petuah dari staf-staf senior, dari kepala-kepala departemen, bahkan kalau saya itu kemarin yang di IKN itu dari kepala divisi, bahwasanya adab itu paling penting. Kayaknya ada attitude. Berarti memang yang jadi highlight ini di mana-mana, kayaknya hampir di mana-mana sih ya, soal karakter attitude ini tadi. Betul. Kenapa? Karena kita bedanya dengan AI yang saat ini luar biasa berkembang adalah karakteristik kita, kemampuan kita berpikir, kemampuan kita bertindak, sehingga di sana itu selalu menjadi petuah bahwasanya jaga sikapmu nak gitu, jaga sikapmu, terus juga tetap on strike dengan apa yang kamu capai, apa yang ingin kamu raih gitu. Jadi saya setiap kali kesempatan di beberapa kali magang, saya kan ini internship hunter ya, jadi di mana-mana saya ikut magang, bahkan magang online gitu, dan juga kemarin yang di Tarakan itu juga sempat yang di Pertamina. Nah itu menjadi kesempatan luar biasa. Kenapa? Karena attitude itu terbangunnya lewat pengalaman sebenarnya. Dengan kita banyak belajar karakteristik orang, bagaimana kita melihat situasi yang ada, bagaimana kita bertindak, sehingga hal inilah yang menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi saya, terkhusus kalau kita cari pengetahuan di luar sana itu banyak sekali. Kita bisa cari searching aja itu banyak, kelas-kelas online tersedia, bahkan yang gratis pun ada. Tapi saat kita tidak mengembangkan pengetahuan tersebut dengan adab kita, dengan ilmu kita, dengan disiplin kita yang kita tanamkan, dengan profesionalitas bekerja khususnya, itu yang ditekankan saya di Astra waktu itu, kita tidak akan ada bedanya dengan AI gitu. Kalau misalnya kita cuma mengandalkan otak kita aja, tapi tidak merasakan, tidak mengendalikan hati kita, pemikiran kita dengan secara kritis gitu. Jadi semua perusahaan ini sebenarnya yang menjadi highlightnya sama ya, sama aja. Terutama itu adalah masalah adab ya. Sehebat apapun misalnya kompetensi kita, tapi kalau misalnya adab juga nggak ada, percuma gitu ya. Oke, aku anaknya baik-baik kok. Jadi siapapun yang mau ajak aku untuk kerjasama boleh ya. Kita anak baik-baik. Iya, kita anak baik-baik. Kita beradab kok, insya Allah.
Oke, Karanda, Kandika mungkin kita jeda dulu sejenak ya. Siap. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol nih seputar apapun itu yang pastinya pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh Kandika ya. Kandika, benar. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 107 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Oke, masih di Sore Ceria teman Pro 2, masih bareng aku Andre Arstian dan aku Randa. Dan juga pastinya masih bareng Kak Andika. Oke. Ya, tadi kita sudah ngobrol banyak ya seputar pengalaman internship-nya Kak Andika. Sebenarnya kalau menurut Kak Randa sendiri kan Randa ini juga salah satu anak muda yang banyak magang juga ya di beberapa perusahaan. Enggak lah, masih pemula. Pemula, gak sebanyak Andika lah ya. Iya. Tapi minimal ada lah ya. Tapi gimana secara pengalaman? Iya, kurang lebih mirip-mirip ya, sama kurang lebih sih ya. Karena kemarin juga saya MSIB 7 nih, Bang. 7. Oke. Itu ngapain kalau kamu? Sama, ada daily activity-nya sesuai kantor. Tiap hari kita ada job desk tugas-tugasnya gitu. Jadi ini sekarang kamu nggak jadi host ya, kamu jadi narasumber ya? Enggak dong. Padahal posisinya tadinya host gitu. Oke, sekarang kan dulu kan saya duduk di situ. Benar. Bahas program Merdeka juga. Jadi kalau teman Pro 2 yang masih ingat sebenarnya Randa ini adalah salah satu narasumber kita kali aja. Kandika habisnya ditarik ya kayaknya. Boleh ya. Oke, nah ini ibaratnya apa ya? Open recruitment secara terbuka jadinya. Luar biasa. Oke. Nah, Kak Andika, kalau tadi kita bicara soal experience-nya untuk internship ya atau magang teman Pro 2, kali ini kita pengen bahas seputar prestasinya. Prestasinya. Ini banyak banget sih teman Pro 2. Banyak banget teman Pro 2 hampir. Jujur aku agak malas sebenarnya mau nyebutin satu-satu ya, banyak banget. Tapi pada intinya ada beberapa bidang ya. Oke.
Apa hampir apa nih Kak? Oke, ini yang terbaru ya Kak Andre ya. Ada second winner of the Al-Quran Scientific Paper Competition nih. Keren, Wow. ya. Jadi Kak Andika ini tahun Pro 2 untuk secara bidang pertama di bidang kepenulisan ya. Oke, kepenulisan. Jurnalistik ataupun esai ya kan. Intinya juaranya rata-rata 1, 2 sama 3. Gak jauh-jauh ya. Gitulah intinya ya. Terus ada di bidang pastinya akuntansi keuangan ya pastinya. Kan? Ada juga di bidang ini videografi atau poster atau desain grafis ya. Iya, betul. Oke, itu ada yang kelewat? Apa lagi ya? Apa ya? Udah semua ya? Sudah. Ada lagi Bang Apa nih, itu? Uting Tourism Ambassador. Oke. Padahal itu nggak mau dibahas sebenarnya. Oh ya. Kenapa? Nggak cocok sebenarnya jadi ambassador ya. Iya. Nah ini kan dari ketiga bidang ini ya untuk Andika. Kamu secara passion dan prefernya pribadi kamu lebih suka di bidang yang mana nih? Akuntansi, seni berupa videografi atau desain grafis dan kepenulisan. Oke, baik. Jadi beberapa pengalaman itu berlakunya waktu online, waktu COVID ya tentunya. Makanya beberapa kegiatan itu saya lamanya itu ada di desain grafis, terus juga jadi videographer juga kadang gitu, dan juga video editor gitu. Saya sempat juga kerja ya. Jadi saya sebenarnya itu awal-awal masuk kuliah itu saya kerja. Jadi saya ada 2 pekerjaan itu ya untuk saya tambah-tambah uang buat di kuliah untuk bayar UKT. Jadi saya itu kerja yang pertama jadi mahal UKT. Mahal UKT. Alhamdulillah saya nggak terlalu mahal, tapi ya tahu sendiri kan kondisi keuangan. Nggak berani sebut. Iya, seperti itulah ya. Sensitif soalnya bahas UKT. Nanti Basio pada demo. Ya, terus. Jadi saya sempat magang jadi bukan magang, kerja jadi penjaga stand burger ya, jualan burger yang pertama. Terus juga saya jadi video editor di salah satu YouTube. Jadi di sana itu saya itu suka explore banyak hal gitu. Jadi sekalipun itu saya kayaknya seru nih untuk diekspos nih gitu kan. Kayaknya bagus nih bidang-bidang ini. Makanya saya tuh lebih ke orang yang generalis sebenarnya. Jadi suka yang mana-mana aja tapi tetap berpaku pada keuangan gitu ya. Jadi sebenarnya yang saya suka ini tuh adalah hal-hal yang berbau hal-hal terkait dengan kreatif gitu. Makanya bahkan di batch kelima yang saya sempat singgung itu saya pengennya di kreatif team gitu. Jadi saya suka berbaur dengan warna-warna gitu, template gitu, dan juga beberapa kesempatan itu saya ikut juga lomba poster yang tadi mungkin sempat disinggung, dan juga spesifiknya saya itu lebih suka ke mentoring di kepenulisan. Iya, jadi saya itu sempat jadi mentor nasional juga, mentor internasional juga, bahkan itu dalam bentuk kompetisi esai dan juga kepenulisan ilmiah. Nah, jadi yang tadi sempat Randa singgung juga itu karya tulis ilmiah Al-Quran sebenarnya KTI di MTQH ya, Kota Tarakan kemarin. Ya itu jadi saya lebih suka yang berbau saintifik, jadi yang hal-hal berbau sains, terus juga penelitian. Makanya hobi saya sebenarnya bacanya itu baca jurnal gitu. Jadi update jurnal-jurnal terkait dengan keuangan terkhusus ya, apalagi ini mau nyusun skripsi, jadi keuangan terkhususnya, terus juga berbau dengan sustainability ya, karena SDGs ini sangat disupport sekali. Jadi saya pengen tahu nih, ini apa sih yang sebenarnya pengen dibahas gitu. Jadi sebenarnya pertanyaanku nggak kejawab nih Randa. Katanya aku tanya lebih prefer kemana. Ternyata memang ada memang manusia seperti itu teman Pro 2. Generalis ya. Kan manusia itu ada 2 tipe kalau nggak salah ya, profesional sama generalis. Nggak apa-apa, semuanya baik gitu ya kan. Nggak ada salahnya. Cuma memang kalau kita jadi orang profesional ya kita satu bidang doang gitu. Kan, tapi kalau generalis everything kita bisa gitu. Nah contohnya ya Kak Andika ini, tapi ini suatu hal yang luar biasa sih, karena akhirnya kita bisa memperkaya pandangan dan pengetahuan kita ya kan. Jadi kalau mau dibilang prefer ke desain atau kreatif ya enggak juga, tapi bisa dilakuin gitu ya. Mau prefer ke penulisan bisa juga gitu. Keren. Sebenarnya tadi saya mau jawab habis ini. Jadi saya lebih ke sorotnya itu, saya kan awal-awal memang dari jurusan akuntansi di SMK, terus lanjut lagi nih kuliah SMK. Nah, otomatis sudah sebenarnya saya lebih cenderung ke akuntansi. Terkhusus kepada profesional akuntansi. Jadi kalau keduanya pilihannya apa?
Kalau kan secara priority berarti akuntansi nih, keuangan. Kalau Ya. secondary-nya apa? Yang kepenulisan. Kepenulisan. Kalau disuruh ada pilihan pasti lebih ke ini ya, akuntansi ya. Akuntansi ya. Jadi saya juga sebenarnya alhamdulillah nih nerima beasiswa dari Ikatan Akuntan Indonesia secara langsung itu dari 1.000 mahasiswa. Alhamdulillah saya kepilih ya, UBT luar biasa sekali memfasilitasi mahasiswanya. Iya. Jadi saya kepilih jadi salah satu penerima beasiswa gratis untuk ujian sertifikat akuntan. Nah, jadi saya juga lagi berpacu nih dengan ujian-ujian. Jadi kan ada 7 ujian. Nah, baru lulus nih 1 aja nih baru lulus. Jadi harus masih ada 6 lagi ujian yang perlu saya tekunin gitu. Oh gitu. Nah, karena lebih prefer di akuntansi ya, kan Dika. Ini kan banyak banget ternyata untuk pengalamannya terutama di masalah prestasi nih ya, soal prestasi. Nah, menurut kamu yang diantara juara-juara satu ini, juara-juara satu ini, mana yang menurut kamu paling berkesan dan bergengsi selama kamu ikuti kompetisi-kompetisi ini? Oke, baik. Yang paling berkesan sih tentunya waktu juara esai ya, juara esai di accounting. Ini Tampering National Student Essay Competition. Betul. Yang gitu ya. Nah, itu sangat berkesan. Kenapa? Karena itu kolaborasi sebenarnya dengan cutting saya waktu di akuntansi juga. Jadi itu salah satu hal yang membuka cakrawala pengetahuan saya tentang akuntansi lebih dalam. Jadi itu kan saya ikutnya itu kalau nggak salah di semester 3. Jadi waktu di semester 3 yang saya masih meraba-raba nih bidang akuntansi seperti apa, saya lebih banyak belajar di sana. Jadi saya lebih dituntun juga dengan cutting saya yang ikut. Jadi kita berbagi pengetahuan, kita berbagi pendapat untuk apa sih sebenarnya yang pengen kita berikan solusi gitu. Karena kan kebanyakan essay competition itu minta solusi gitu, minta jawaban atas tantangan itu, dan yang kami bahas itu terkait dengan blockchain. Jadi data-data perusahaan yang dikumpulkan menjadi satu, yang dimana dari satu itu bisa dimanfaatkan menjadi data-data yang bisa berpeluang untuk mendapatkan cuan bagi perusahaan, dan disitulah saya lebih berkesan gitu, dan terkhusus kepada mungkin itu di akhir-akhir saya nggak pernah ngikutin gitu kepenulisannya itu seperti apa, cuma tahu oh isinya seperti ini, pendahuluan, isi dan penutup, ya udah gitu aja. Ternyata dari pendahuluan ini kita harus lihat dulu latar belakangnya bagaimana gitu, terus juga di isi itu bagaimana aja sih solusi yang ingin ditawarkan, dan juga solusi sebelumnya sebenarnya apa sih, jadi kenapa kamu memberikan solusi tersebut, padahal kan solusi sebelumnya itu ada, tapi kenapa kamu memberikan solusi yang baru lagi gitu. Jadi di situ saya lebih banyak belajar untuk iya kok nggak kepikiran ya kalau kita membahas tentang keuangan ini dalam bentuk data dan digital. Kenapa? Karena saat ini tuh apa-apa serba digital. Kita mau baca buku ada di digital, kemudian kita mau kalkulator ada digital, nggak perlu lagi tuh kalkulator yang ketik-ketikan gitu. Kita tinggal pakai HP gitu, dan di situ yang menjadi hal tersorot bagi saya, karena di sana saya lebih mengenal bidang-bidang akuntansi lebih dalam, dari gimana segi pencatatan dalam perusahaan, terkhusus bagaimana tantangannya perusahaan itu dalam menghadapi teknologi saat ini. Gitu. Oke, luar biasa ya Randa ya. Iya benar banget. Tapi nih ya Kak Andre, ngomong-ngomong tentang penulisan ya, tiba-tiba saya tuh keingat, saya tuh pernah diajak sama Kak Dika buat ikut kompetisi kepenulisan, tapi waktu itu saya tuh sok sibuk. Mungkin kalau ikut kayaknya kecipratan menang ya. Menang gitu. Dan mungkin juga kamu nggak duduk di sebelah sini, duduknya di situ. Kan? Kamu sih nggak ikutan. Kenapa nggak ikutan? So sibuk. Iya, nggak tahu apa ya waktu itu, apa ya kegiatannya, kayaknya so sibuk deh. Terus Dika sampai nggak saya respon bang. Kecewa nih sama sifat-sifat kayak gini nih. Sebenarnya nggak kecewa juga sih, tapi lebih ke sayang aja karena kita ada ke sebuah peluang baru, peluang bagus. Ya sudah, kalian bicarakan gitu. Lebih baik di ruang ini, silahkan. Sebenarnya agak dendam gitu, enggak bercanda ya. Tapi lebih ke kayak kenapa nggak coba aja gitu, karena kan takutnya kalian nanti merasa isi hati sudah nih Randa. Iya, izin senior. Nggak, takutnya kalian merasa aja kayak ada penyesalan gitu. Jadi aku membuka peluang buat teman-teman buat belajar sama saya. Jadi ya kalau nggak diambil ya nggak apa-apa sebenarnya, karena saya menawarkan gitu. Jadi kalau teman-teman nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya ya coba aja dulu gitu. Nyesel nggak Randa? Nanti coba tawarin ulang lagi ya. Udah lewat. Udah mikir-mikir dulu kali ya. Udah tahu Randa gimana orang. Nggak apa-apa gitu. Selalu ada kesempatan baru ya. Betul. Buat teman-teman yang lain. Itu tadi kalau di bidang soal ini penulisan ya. Kemudian kalau untuk di berbau kreativitas, lebih pengalamannya yang mana ini menurut kamu berkesan? Kalau
Kalau itu ya terkait dengan digital gitu, digital event gitu. Karena kebanyakan itu lomba-lombanya di digital. Saya lebih prefer ke poster. Jadi poster yang pelaksananya dari poster. Aduh, saya banyak sih ngikutin yang poster ya. Jadi bener-bener. seingat saya itu yang paling berkesan sih yang yang duitnya paling banyak deh. Yang juara. Ya itu sebenarnya berkesan sih, uangnya banyak gitu. Karena emang tahulah mahasiswa ekonomi kan cuan-cuan gitu kan. Ya. Jadi emang harus cari cuan gitu kita. Ya jadi kalau saya lebih menyorotin kalau nggak salah itu poster digitalnya dari Himpunan Mahasiswa Manajemen kalau nggak salah. Oke, first place in the 2022 Himajimen Anniversary Poster Contest. Betul. Nah, jadi di sana itu saya ngerjainnya cuma 1 malam gitu. Jadi itu kenapa berkesan? Jadi karena ngerjain 1 malam tadi ya. Iya, 1 malam. Terus juga itu ngejar deadline sebenarnya. Saya udah tahu itu lomba, tapi saya lebih ngundur-ngundurin aja gitu. Jadi kalau tahu nih kalau aku kalah nih, wah sayang banget nih karena aku udah siapin materinya luar biasa gitu. Searching juga, terus banyak cari semacam template gitu kayak bahan-bahan buat dimasukin ke dalam sana, terus juga udah membuat sendiri figur-figur gitu kayak wah kalau nggak juara nih sayang banget nih. Jadi emang dikerahkan 1 malam itu yang saya sampai jam berapa ya, sampai mau ketemu subuh lagi. Jadi saya tuh subuhnya ngantuk-ngantukan sebenarnya waktu itu. Berapa lama ngedesainnya jadi? Sebenarnya kalau ngedesainnya sih sebentar ya, tapi nge-collectingnya itu karena elemennya elemen-elemennya itu. Jadi saya udah simpan di beberapa file. Jadi file-filenya itu ngacak gitu. Jadi kecampur yang satu nyariin lagi. Nah, sebenarnya waktunya di situ. Jadi kalau desainnya sendiri itu kalau nggak salah cuma 15 menitan aja karena udah simpan teks-teksnya juga udah ada. Jadi tinggal salin copy paste aja. Nah, itu gitu. waktu itu Andika bikin apa? Bikin poster apa tuh? Tentang apa? Tema posternya apa? Tema kebetulan itu saya ngangkat tentang digital apa ya? Digital ekonomi. Nah, jadi bagaimana digital ekonomi ini kegiatan-kegiatan pembelanjaan itu secara online gitu. Terus juga cermat dalam memilah perusahaan-perusahaan yang menjual gitu ataupun toko-toko market gitu kan. Terus juga saya lebih membawa futuristik di dalam sana. Makanya di poster saya itu lebih ke elemen-elemen futuristik, terus juga mengajak edukasi ke teman-teman. Jadi beberapa part itu emang ngeedukasi secara financial teknologinya. Jadi kita sebagai user, sebagai pengguna harus tahu lebih dalam apa fungsinya gitu. Seperti itu. Oke. Iya, kalau dari secara keseluruhan ini kan rata-rata juara 1, 2, dan 3. Tadi ada 2 bidang yang sempat kita bahas, salah satunya ya acaranya Himajimen Anniversary Poster Contest dan juga Tempering National Student Essay Competition. Ada hal lain lagi nggak nih yang jadi pengalaman menurut kamu berkesan banget nih dari juara-juara kompetisi ini? Ya, ada satu itu kayaknya saya lupa apakah kesorot di CV karena itu udah lama. Jadi awal-awal saya masuk kuliah, awal-awal saya belajar tentang kepenulisan ini, itu saya dimentorin langsung sama mentor luar gitu. Mentornya itu secara nasional. Saya termasuk dalam salah satu member di 2022 kalau nggak salah itu di 2021 2022 saya masuk di dalam Pondok Inspirasi. Pondok Inspirasi ini diinisiasi dari membernya Paragon juga gitu yang udah bekerja sama dengan Paragon. Jadi di sana mentornya itu mungkin pada kenal juga nih mungkin yang nonton gitu. Bang Vicky yaitu salah satu cast-nya dari Clash of Champion. Nah, jadi itu Bang Vicky itu salah satu mentor saya awal-awal. Jadi saya nggak tahu sama sekali lomba tentang esai itu bagaimana. Saya nggak tahu nulis aja itu kutipan-kutipan. Saya cuma dikutip dari ini, gitu-gitu. Jadi kayak wah apa nih Dik yang kau kerjakan, bikin artikel kah katanya begitu kan. Nah, terus saya di mentoring lah pokoknya banyak banget waktu itu mentornya. Dan waktu itu momen yang sangat berkesan juga karena itu bidangnya kedokteran. Jadi saya menciptakan sebuah solusi di bidang kedokteran
di mana itu saya bukan menciptakan sih, lebih ke memberikan solusi bahwasanya masker yang biasanya nyesakin kita itu bisa dimanfaatkan untuk digital lainnya, dan itu alhamdulillah menjadi juara pertama juga tuh di nasional tim panik gitu kalau nggak salah. Tim panik competition, di mana di sana itu saya mengalahkan mahasiswa kedokteran. Padahal basicnya di akuntansi ya. Jadi kayak saya juga mikir kayak wah, ini luar biasa sekali ya esai kita yang nggak kenal dunia lainnya itu bisa belajar juga di situ. Dan salah satu yang jadi juara 2-nya itu waktu itu orang yang luar biasa sekali di UPN Veteran Jakarta gitu. Rekan saya, sobat saya juga dalam kompetisi itu saya mengalahkan beliau, yang dimana beliau ini luar biasa sekali prestasinya di bidang esai. Udah beberapa kali menjuarai, dan saya alhamdulillah kesempatan di situ jadi juara pertamanya mengalahkan yang udah senior gitu di lombanya. Jadi itu salah satu hal yang luar biasa sekali. Jadi memang kita punya banyak privilege, tapi yang perlu diingat bahwasanya kita hanya bisa melakukan 3 hal, yang dimana setelah melakukan kesalahan, akui kesalahan itu, terus kalau enggak belajar dari kesalahan itu, atau enggak yang ketiga ini yang paling penting, usahakan tak mengulangi kesalahan itu. Makanya beberapa lomba itu saya mencoba untuk evaluate lebih dalam, dan kalau ada lagi salah ini jangan diulangin lagi seperti itu. Kalau Randa, kamu yang mana? Iya, belajar dari kesalahan. Oke. Siap. Terus, nah ini kan kalau kita lihat Kak Andika banyak banget ya kegiatannya yang pastinya di luar apa segala macam, belum lagi harus kuliah, bagi waktu dan sebagainya. Pernah nggak ada di salah satu fase kamu tuh mungkin ngerasa kayak yang kamu ngapain sih ini sebenarnya, kayak yang mungkin ngerasa obses banget nggak, atau mungkin ngedrop, capek, down, pernah nggak di fase itu? Pernah capek nggak, Kak? Pengen atau ngerasa kayak jenuh sih aku kayak ini. Nah, untuk upaya kamu untuk kembali lagi on the track seperti apa? Oke, baik. Jadi kan kebetulan saya di salah satu yang mungkin saya sempat sorotin juga nih di Paragon, itu saya tergabung dalam sebuah beasiswa kepemimpinan, di mana saya belajar tentang leadership dari rumah kepemimpinan itu di Jakarta sana, dan juga dari Paragon itu yang Wardah, Kaf dan segala macam. Jadi di sana itu nilai-nilai perusahaan saya belajar di sana, bahwasannya setiap jenuh kita, setiap kesalahan yang kita lakukan, setiap momentum yang kita pengen raih tapi tidak tercapai, itu memang ada posisi kita merasa kayaknya udah bukan saatnya kita nih, bukan momentumnya kita. Dan juga terlebih kayak aku sih sebenarnya ngapain aja sih ini dari A sampai Z semuanya diikutin gitu. Sebenarnya ada yang menjadi alasan dari kita melakukan semua itu. Terlebih kalau beberapa pengalaman saya itu lebih mencari cuan gitu ya, lebih mencari cuan untuk ya saya menikmati masa hidup masa muda saya gitu. Lebih kayak exploring banyak hal, tapi exploring banyak hal ini tidak menutup kemungkinan kita akan terlena dengan dunia. Nah, di mana kalau saya nih ya, dalam prinsip saya di kegiatan apapun itu, bahwasanya selagi kita itu tidak menyerah, selagi kita ada posisinya di saat itu dan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, lakukan aja gitu. Kenapa? Karena semangat saya yang menjadikan sebuah motivasi saya juga adalah orang tua saya, bahwasanya orang tua saya selalu berpesan kepada saya untuk menjadi sosok yang lebih baik dari hari ini, dan juga lebih sopan kepada orang lain, kemudian juga lebih mengeksplorasi diri saya sendiri, nikmati masa mudanya. Dan juga kalau orang bilang itu kan dunia ini dunia aja gitu kan, kayak bener. Uang itu bukan segalanya, tapi perlu disorotin bahwasannya segalanya itu ada aja yang perlu uang gitu. Nah jadi makanya saya mendapatkan sebuah momentum jenuh banget nih, udah kayak wah kayaknya udah nggak usah aja nih mentoring ini, nggak usah aja nih karena menyita waktu banyak ini. Dan saya berpikir lagi, kalau misalnya suatu saat mereka akan mendapatkan posisi saya yang jenuh ini, mereka mau kemana lagi gitu, karena sayalah mentornya gitu. Kalau saya mundur dari sana, bagaimana mereka untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri gitu. Jadi makanya saya lebih kayak mendalami aja bahwasanya hidup ini memang singkat. Nah sesingkat-singkatnya ini ya usahakanlah tidak merugikan orang lain. Gitu. Jadi saya itulah yang menjadi motivasi saya. Dan kalau titik jenuhnya pas saya rasa sih senyuman dari mereka itulah yang menjadi sebuah semangat saya lagi untuk memulai. Keren. Ya jadi kalau misalnya ini kan kaitan juga dengan semangat ya untuk kita tetap go on lah gitu. Kita harus selalu ingat
alasan kita melakukan ini apa Oke, gitu ya. benar Jadi ini banget. bisa jadi pesan-pesan juga buat teman-teman semua yang lagi dengerin siaran kita sore hari ini ya. Kalau misalnya kita lagi mungkin down, lagi jenuh dan sebagainya, benar. kita harus mungkin refleksi lagi. Kita begini untuk apa sih gitu ya. Oke. Tapi Kak Dika pernah nggak sih di satu posisi kan sudah ikut banyak kegiatan nih ya, Kak Andre kan. Tapi tiba-tiba ada salah satu mungkin kegiatannya tuh yang ngerasa nggak cocok nih di situ. Oh iya. Akhirnya, tapi udah terlanjur masuk. Akhirnya gimana tuh? Apakah dilanjutin aja dengan pasrah atau memilih untuk ya udah nggak cocok di sini gitu. Kadang kan kayak gitu tuh biasanya mahasiswa sekarang tuh kayak gitu Bang. Jadi sudah ikut nih akhirnya nggak cocok berhenti gitu. Randa curhat gak? Enggak. Pengalaman pribadi kayaknya. Kayaknya dia, iya soalnya ngomongnya kayaknya dalam banget gitu dari ekspresi wajah. Ini mewakili. Iyalah. Oke, gimana? Ya, jadi dari itu juga sebenarnya pernah sih enggak juga ya, enggak juga. Kenapa? Karena setiap aktivitas kegiatan yang pengen saya lakukan itu saya pertimbangkan dengan baik. Kenapa? Takutnya ini menyita waktu saya yang sia-sia gitu. Apalagi enggak ada dampaknya buat saya ya buat apa gitu kan. Nah, ya meskipun enggak ada dampaknya buat kita, pasti ada pembelajaran yang kita bisa petik, ada pembelajaran yang bisa bukan hanya dari orang bicara kayak gini ataupun dari narasumber, tapi dari lingkungan sekitar kita. Kita terbangun dengan lingkungan kita. Jadi dengan lingkungan sekitar kita, dengan semangat kita untuk bisa mengeksplorasi banyak hal, dan kita menganggap ya ini paling penting banget, dan itu juga dari ilmu leadership juga, positive thinking, always positive thinking. Jadi lebih ke memanfaatkan aja bahwasanya setiap hari-hari ini, setiap apa yang kita jalanin itu bukan sebuah hal yang negatif, tapi ada aja yang pembelajaran bisa kita rasakan. Dan setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti ada aja yang bisa menunjukkan jalan yang lain, bahwasanya setiap jalan yang kita tempuh saat ini pasti Tuhan udah memberikan jalannya masing-masing. Dan meskipun kita harus menelan rasa pahitnya, ya udah kita telan aja. Dunia ini memang ada pahitnya, ada manisnya gitu. Kita harus enjoy aja. Kita ya mau nggak mau harus ditelan aja gitu kan, karena udah masuk di mulut kita, udah masuk di rasa kita, dan juga kita udah terpaksa masuk ke sana. Ya udah kita enjoying. Dan juga kalau dari saya sendiri ya, saya lebih suka evaluasi setiap hari saya. Kayak misalnya hari ini ngapain aja, terus juga oh ternyata aku dapat pembelajaran baru nih hari ini. Bahkan dari acara-acara yang mungkin secara orang bilang seremonial untuk have fun aja, itu kita bisa belajar bahwasannya bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bagaimana kita mendekatkan dengan sesama kita, dan bagaimana kita belajar dari sikap-sikap orang. Oh orang ini tuh ternyata nggak cocok di lingkungan tersebut karena ada sikap ini. Ya udah saya coba hindarin itu. Dan meskipun kita ada posisi itu ataupun ada yang dibenci, kita kan tidak bisa membatasi orang untuk menilai kita ya. Jadi kita ya harus bisa menerima itu aja. Tapi kalau kami terimanya, berdua gimana orangnya? Luar biasa sih. saya agak kagum dengan dua orang ini ya. Luar biasa, tampan-tampan juga. Iya, ini kan karena di depan kamera buat teman berdua. Coba di belakang nih kan. Itu Randa dikasih kesempatan nggak mau. Ini bahas yang lain lagi. Oke, terus. Ya, jadi kalau saya sih lebih ke ya setiap hari itu pasti ada pembelajaran aja. Jadi pembelajaran itulah yang bisa kita petik apapun itu hari itu yang mungkin rasanya tidak kita dapatkan 1-2 hari ke depan, 3 hari ke depan, 1 minggu ke depan, tapi mungkin di masa tua kita itu kita bisa dapatkan ataupun kita petik, yaitu seperti orang bilang mungkin pepatahnya itu pepatah yang sederhana ya, apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai di masa yang ditua gitu, masa tua gitu. Jadi ya disitulah kita memberikan sebuah kesempatan. Oke. Mungkin ini terakhir ya Kak Randa. Oke. Kita kembali ke soal tema kita, yaitu soal keuangan. Ya. Mungkin Kak Andika ada pesan nggak kaitannya dengan pengelolaan, kemudian manajemen keuangan, dan juga pesan-pesannya buat generasi muda, biar karena tadi yang aku bold dari apa yang disampaikan oleh Kak Andika adalah bagaimana kita kalau bisa ya cuan, dan jangan sampai nanti ke depannya justru ketika kita sudah makin dewasa, ya itu tadi nanti karena pengelolaan dan manajemen yang nggak baik, akhirnya ada ke 100 Randa gitu. Jangan sampai kayak gitu. Iya, betul. Mungkin ada pesan-pesan khusus ini Kak Andika. Kita mumpung masih muda harus seperti apa? Bagaimana mengelola keuangan lah ya kan. Iya, betul. Iya. Mumpung masih muda ya kita nikmati aja semuanya gitu kan. Ya. Jadi kalau mengenai uang ini sebenarnya kalau kita berbicara soal tips mengelola keuangan,
pentingnya harus ada uangnya dulu gitu kan. Ah. Percuma Ya, juga nggak salah kita sih. ngatur-ngatur Nggak salah juga. uang gitu, nggak ada uangnya bagaimana Uang kita apa- atur? uang apa yang diatur? Iya betul. Bisa aja kita sebenarnya berangan-angan gitu kayak menganggarkan sesuatu gitu. Ya kalau uangnya nggak ada bagaimana gitu. Oke, Jadi sebenarnya kalau ada uangnya bisa coba untuk dirangkum dulu, diakumulasi dulu. Oh uangku sekian ini, di tahun ini uangku sekian. Terlebih kalau saya itu ada resolusi di 2025 itu nanti uangnya itu bisa freedom, financial freedom gitu, bisa kebebasan finansial gitu. Financial Jadi freedom, oke. ya jadi kayak teman-teman itu kalau misalnya ada uangnya, selagi bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri silakan. Dan juga kalau saya itu lebih ke menganggarkan sesuatu ya, mungkin dari basic teori saya yang sudah saya dapatkan di perguruan tinggi itu sebuah hal yang kesempatan juga buat teman-teman bahwasanya apapun yang kalian pelajarin itu coba diterapkan. Jadi misalnya kita bisa menganggarkan oh ini uang kebutuhan kita sehari-hari, dan jangan bilang kalau misalnya uang kan itu cuma sekedar uang gitu ya. Takutnya teman-teman itu ada keadaan kondisi darurat gitu yang harus membutuhkan uang, ya udah coba untuk disisihkan. Nah kalau dari saya mungkin lebih ke kita nganggarin dulu nih teman-teman semua. Kalau misalnya satu hari teman-teman menghabiskan 25.000, ya udah besoknya 25.000 juga, jangan terlalu boros. Nah kalaupun ada yang dipengenin, ya cukup di hari itu aja, di hari ke besoknya jangan boros lagi. Kayak misalnya kalau saya budgeting pokoknya harus kalau makan, minum dan segala macam di 25.000 hari itu. Nah kalau saya ada pengen lagi, ya udah ditambahin, tapi nanti jangan diulangin lagi, nanti di 25.000 lagi, kembali ke start di awal. Nah sama juga untuk kita bisa investasi bisa dua. Yang pertama investasi untuk masa mendatang, dan yang kedua investasi otak itu perlu diinvestasi. Jadi kita terus lah ya. Upgrade terus. Jadi jangan menganggap bahwasanya kita mengeluarkan uang untuk pelatihan, kita mengeluarkan uang untuk kelas-kelas yang notabene-nya bisa dibelajari secara mandiri, tapi kalau misalnya nggak ada mentor kita, nggak ada narasumber kita nggak tahu arah seperti apa yang bagus, arah seperti apa yang cocok. Dan investasi uang itulah dengan otak kita untuk bisa upgrading skill kita, upgrade untuk hard skill kita, itu menjadi sebuah momentum terbaru dan momentum terbaik untuk teman-teman semua. Dan juga untuk investasi di masa mendatang, mungkin bisa teman-teman investasikan uang-uang yang ada saat ini, karena nilai uang itu semakin meninggi ya, saya rasa ya, karena juga yang dulunya mungkin kalau saya masih sempat rasain itu 500 perak itu masih bisa dapat snack-snack jajanan, permen dan segala macam. Sekarang 500 perak cuma dapat 2 permen gitu. Nah, jadi itu sebuah hal yang bisa teman-teman lakukan juga untuk coba menabung dan investasikan lewat apa aja. Banyak sekali saat ini untuk investasinya, entah itu investasi dalam bentuk saham, tanah, emas ataupun hal-hal yang lain. Tapi perlu teman-teman sorotin bahwasanya harus belajar dulu, harus tahu dulu bagaimana. Jangan sekedar asal-asal invest, ya udah terikut-ikut aja FOMO dengan investasi. Terus terjebak di investasi bodong. Betul sekali. Apalagi kita harus paham bahwasanya setiap aplikasi ataupun setiap institusi itu pasti memiliki izin dari OJK. Nah, kalau OJK-nya nggak ada izin itu pasti investasi bodong, udah pasti itu. Jadi teman-teman harus lebih selektif untuk melihat tempat teman-teman untuk menginvestasikan uang. Satu lagi mungkin ini yang gak kalah penting nih. Kadang jadi tantangan terbesar anak muda itu adalah lifestyle, gaya hidup sama gengsi ini. Ini juga jadi tantangan. Jadi saking pengennya terlihat wow ya dengan pakaian mungkin branded dan sebagainya, akhirnya maksain untuk utang, terus pinjol. Walaupun kadang ada juga pinjol atas namakan OJK. Nah ini pandangannya Kak Andika seperti apa nih kaitan dengan utang atau pinjol-pinjol seperti itu? Oke, kalau saya mungkin yang menjadi sebuah pembelajaran juga ya dari orang tua juga, saya selalu ditekankan jangan sesekali untuk utang kalau nggak ada gunanya untuk dirimu gitu. Kalau nggak butuh-butuh banget gitu. Jadi utanglah kalau misalnya itu udah urgent banget dan itu nggak bisa dilakukan di waktu yang lain gitu. Kayak misalnya mungkin bantu biaya berobat dan segala macam, itu sebagai contoh ya teman-teman semua. Nah jadi sebenarnya kalau berutang itu kalau ada waktunya aja sih tuh, kayak udah darurat banget, yang bingung udah mau ngapain lagi, udah nggak ada jalan lagi lah. Nggak ada jalan lagi gitu, kayak ya itu juga berasal dari bagaimana kondisinya. Makanya saya selalu memberitahu bahwasannya harus catat terus nih, oh ini emang posisimu emang di drastis banget atau cuma kita aja yang nganggap itu drastis gitu ya. Kita harus melihat kondisi kita secara menyeluruh gitu. Nah jadi sebenarnya lebih cermat aja untuk ngelihat tempat-tempat platform aplikasi yang ada saat ini. Terlebih OJK itu sebenarnya udah menyediakan websitenya untuk ngecek apa aja nih
aplikasi ini terdaftar nggak sih atau enggak gitu, atau ini cuma sekedar aplikasi-aplikasi investasi bodong gitu. Dan juga kita harus cermat bahwasanya tidak hanya semua tempat gitu untuk kita bisa menginvestasikan, tetapi ada beberapa hal yang udah berlisensi dan juga lebih bisa dimanfaatkan. Dan berutanglah seperti yang saya sampaikan tadi, berutanglah kalau itu benar-benar urgent banget. Jadi jangan sampai kayak untuk memenuhi lifestyle aja gitu, kayak wah dia kemarin pakai jilbabnya yang pasminah nih, mau ikut yang pasminah juga gitu. Enggak usah. Jadi ya yang ada aja. Ini yang di samping sorry ya nggak mau bermaksud menyinggung teman-teman, tapi lebih ke memberi contoh gitu. Contohnya seperti itu. Oke, terima kasih banget yang pastinya buat Kak Andika, banyak banget pengalaman yang di-sharing oleh Kak Andika. Semoga yang pastinya Kak Randa ini bermanfaat ya buat kita berdua, buat Kak Andika dan juga buat seluruh teman Pro 2 yang lagi dengerin ya. Dan semoga juga bisa kita terapin ini apa yang menjadi pesan-pesan dari Kak Andika. Oke, terima kasih lagi buat Kak Andika, semoga sehat selalu ya. Amin. Semoga makin sukses, makin cuan. Amin. Terima kasih juga nih udah ngundang saya di RRI Pro 2 FM. Wah, luar biasa. Satu kata dulu dong buat Pro 2 Tarakan. Energik. Keren. Oke deh kalau gitu saatnya Kak Andika harus pamit dari ruang dengar teman Pro 2, tapi kalau aku masih tetap bertahan. Kak Randa juga pamit ya? Iya, pamit. Iya, oke. Kalau gitu sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore ceria. Pro 2 FM. Pro 2